Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki bulan kedua. Nah, saya ingin mengingatkan Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan itu selalu baik. Sekalipun seringkali menurut pikiran kita tuh kurang pas atau kurang tepat. Tetapi dengar baik-baik, pagi hari ini saya mengingatkan, yang mengetahui 1 jam ke depan itu bukan saudara dan saya, tetapi Tuhan. Dan kehendaknya selalu baik, sekalipun menurut kita tidak baik atau kurang baik. Saudaraku, itulah sebabnya Raja Daud berkata, ajarkan aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini masih berdoa seperti ini? Ataukah kita berkata, Tuhan tolong topang aku untuk memenuhi kehendak-Ku. Bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita. Kita meminta Tuhan untuk setuju dengan kehendak kita, untuk menopang kehendak kita. Berapa banyak saudaraku yang terbukti bahwa kita tidak bertanyakan dulu kepada Tuhan apakah kehendak Tuhan, tapi kita melangkah lebih dulu, baru setelah kita kebentuk, kita terperosok, kita berkata, Tuhan kenapa Tuhan tidak menolong aku? Benarkah itu kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Enggak mungkin tidak. Jadi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah mempunyai kehendak merantangkan kecelakaan buat saudara dan saya. Itulah sebabnya Raja Daud berkata, ajarkan kepadaku Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Yuk kita lakukan apa kehendak Allah. Pasti itu kasih. Karena rohnya yang baik itu menuntun kita di tanah yang rata. Apakah saudara jalanmu sekarang ini bergelombang, naik turun, gak karu-karuan? Apakah engkau sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Kalau engkau sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, pasti roh Tuhan menuntun hidup saudara dan saya. Enggak mungkin enggak saudaraku. Alkitab berkata Mazmur 143, roh Tuhan itu menuntun kita di jalan yang rata. Sekalipun kayaknya terjal, ada gunung, ada lembah, dengan baik-baik Tuhan akan meratakan itu. Rohnya itu menuntun saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya sendirian. Ayo saudara, saya ajak saudara untuk belajar kita melakukan kehendak Tuhan. Memang saya tahu sulit, sakit bagi daging. Ketika kehendak Tuhan salah satunya, ketika engkau disakiti, saudara dan saya dikehendaki Tuhan. Kalau mau berjalan dalam kehendak Tuhan, berkati dia, doakan dia. Nah itu kehendak Tuhan, tapi itu sakit, gak sama dengan pikiran kita. Kalau saudara belajar melakukan kehendak Tuhan, kita akan dituntun oleh rohnya di tanah yang rata. Lakukan kehendak Tuhan, maka jalanmu akan dituntun Tuhan. Itu hanya salah satu kehendak Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya hidupmu dan hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Hari ini kau mengajarkan kami untuk kami belajar melakukan kehendak-Mu. Tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami, dan paksa kami Tuhan kalau perlu. Karena kami tahu di luar kehendak-Mu itu yang ada adalah kecelakaan, rusak, kebinasaan, kematian. Tapi kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, kuatkan kami pendengar untuk bersemangat melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun berat, kami harus ada roh-Mu ada dalam diri kami. Amin. Selamat melakukan, Tuhan memberkati.